Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Saya sudah di SIC Pak. Nanti jam Iya, 10. Pak. Tapi jam 10 tetap di ruangnya Pak Nanang nanti, Mas. Oh injih. Ini saya sampaikan di sini apa nanti aja sekalian ya Pak? Ya mungkin kalau di sini ya harus persiapan double kan, yang disertasinya sama yang paper. Jadi tetap harus, ini kan harus kejar-kejaran waktu. Jadi kayak Bu dia harus kerja dua ya. Dasarnya dikerjakan. Mungkin di sini lebih bisa disertasinya. Kalau nanti papernya dengan Pak Nanang itu nggak apa-apa. Tapi kan harus jalan dua-duanya sekarang. Karena memang kayak semua ini, semuanya yang harus jalan dua itu ini Bu Dia sama Bu Pepi itu yang sudah harus disertasi. Kalau paper sih Pak Bu Pepi kan sudah tinggal nunggu. Terus yang Bu Suciana paper dengan disertasi. Kalau Bu Triastuti kan tinggal disertasi lah, paper sudah. Ini kalau Pak Hasan nanti masih proposal dengan talon paper gitu, karena harapan saya itu sama juga harus semua saya minta double karena nggak bisa kerja satu-satu. Nah, ternyata mungkin di sini bisa aja ya sambil punya mikirin papernya, mikirin disertasinya, karena kalau itu nanti sudah muncul kan saya harapkan segera submit itu, karena di semester ini kan semester tadi ya batas kayak kalau bisa mulai submit itu di submit papernya, maka harapan saya ya bisa di percepat. Makanya dengan Pak Nanang nanti kan lebih kita bicara paper, moga-moga segera oke lah ini. Kalau gambaran sementara papernya gimana kira-kira nanti, walaupun lagi detailnya dengan Pak Nanang nanti bareng sekalian aja, progresnya sampai mana kira-kira, Kalau masih ada masalah nggak? papernya sudah, menurut saya sudah selesai Pak. Cuman Sudah dimasukkan template-nya itu template-nya belum. Saya kemarin mempelajari itu apa aljabar linearnya. Jadi memperdalam aljabar linearnya sama memperbaiki apa Pak? Overlift saya itu kemarin kan errornya banyak sekali 70, ini sudah tinggal 30 Pak. Maksudnya kalau yang dialog itu kan kayaknya Word itu, jadi memang susahnya itu yang dialog itu Word, tapi biasanya kan nanti di overlay itu, makanya nanti beberapa kan harus kerja kayak double ya, karena memang dialog itu saya lihat saya nggak tahu itu ada template yang lateknya kayaknya nggak ada, itu dia masih nggak ada Word aja. Makanya nanti itu kan juga dulu asalnya dari Word kan itu, maka yang Word untuk kepentingan paper, nanti yang untuk disertasi di lateknya, maka tetap disertasi harus mulai diisi ya, yang bab satunya latar belakang, bab duanya kan dasar teori kayak tadi, dasar jabarnya itu sekalian lagi bahas paper, oh ini saya masukin. Nah itulah yang kerja double seperti itu. Jadi apa yang lagi, oh ternyata dibahas paper ini butuh ini, kan nanti dia paper kan akan di wilayah bab 3 atau bab 4. Jadi otomatis bab 2-nya harus disupport dengan teori-teori yang mensupport untuk ke risetnya kan, papernya. Kemudian kan risetnya kan di bab 3 nanti bab 4. Nah itu maka selalu dibuat kayak gitu, tiap harinya diisi, pokoknya seolah-olah, karena akan memotivasi kalau disertasi kayak jadi walaupun papernya belum ada, itu tetap secara psikologis lebih tenang itu. Dibanding disertasi bentuknya masih belum jelas, itu secara psikologis biasanya akan merasa kayak masih jauh gitu. Maka disertasi itu perlu mulai ditulis, karena nanti itu juga butuh waktu, karena kita kan harus tim promotor kan, menyetujui semua kan. Jadi itu beda kalau seperti di S1 kan pembimbing cuma satu, pembimbingnya satu, oke ya sudah gitu. Karena nih yang punya posisi yang riwayatnya warisan ini memang agak lebih dilematis. Saya kan promotor lebih karena ya sudah nggak ada pilihan lagi. Jadi makanya saya nggak begitu campur terlalu dalam. Yang penting pokoknya konya itu harus jalan. Tapi kan dilarang kalau ya Bu Dia lebih rumit lagi kan. Dilarang konya juga saya harus nyari pengganti. Maka posisi itu mau tidak mau kan harus kerjanya lebih besar itu. Itu satu aja. Jadi nah sekarang mungkin kembali saya oke lah yang paper misalnya nanti detailnya seperti sudah, tapi segeralah masuk template. Karena kalau sudah masuk template itu juga memotivasi kita merasa kayak sudah mau jadi gitu. Dibanding wah ini belum, nanti kan di template akan kelihatan, karena template-nya yang saya udah lihat itu dia membantu alur juga itu. Kalau kamu mau kerjanya apa, sampai ada kalimatnya dipandu juga itu. Dibantu ngomong apa dulu, ngomong apa, dia kayaknya template-nya menurut saya untuk penulis paper awal diuntungkan, karena dia dipandu di abstraknya, di samping bahas di dalamnya juga dia dibantu ada kalimat-kalimat yang membantu kita untuk ngomongnya gitu, walaupun ya nanti di dalamnya harus, dibanding kalau template yang lain kan lebih ke format. Kalau ini sampai
kalimat juga dia bantu supaya alurnya itu mudah ditangkap oleh reviewer itu. Itu yang saya lihat kemarin beberapa template, saya lihat karena Jihatong itu kan jurnal miliknya suatu perguruan tinggi ya, bukan kalau seperti yang lainnya kan bukan ya. Jadi mungkin semangat akademiknya lebih baikan yang jadi kalau saya itu perguruan tinggi apalah itu kayak semacam Indo MS kan miliknya himpunan kan beda. Tapi kalau misalnya ada yang miliknya perguruan tinggi itu biasanya tetap beda. Karena di situ kemungkinan dia punya semangat edukasinya kan ada. Apalagi yang miliknya hanya bisnis itu udah kayak yang banyak penerbit kan sekarang itu yang jurnalnya sampai puluhan itu kan lebih ke bisnis itu. Jadi dia beda lagi biasanya, dia yang penting pokoknya nyari siapa yang masuk bayarnya mahal dan mesti ya. Jadi silakan ya nanti cara kerjanya pokoknya tiap minggu ini. Nah sekarang saya tekan terkait disertasi sudah mulai disentuh belum? Jadi karena fokus paper nanti toh kita punya waktu seminggu ya. Padahal seminggu kan targetnya kan 8 jam. Berarti kan nggak mungkin kan 8 kali berapa itu 7 cuma ngurusi paper kan. Nah mestinya harus urusi disertasi juga. Ya nanti mungkin boleh saya scan liftnya boleh ya. Jadi kalau overlift-nya error itu temennya kan banyak kan. Bisa ini terus di overlift itu juga belum bantuannya banyak itu di situ ada untuk jadi ya selama ini saya mengharuskan anak S1 overlift aja ya relatif jalan bagus juga itu. Karena memang sekarang kan saya semua tugas kuliah lewat overlift kan, baik S1, S2, S3 semua harus saya minta overlift karena saya ingin mereka pada saatnya kalau memang harus karena ini cloud kan lebih simple. Kayak komputasi juga saya sudah minta yang cloud karena supaya pada saat kerja pun mudah itu. Dan nyari bantuan itu juga mudah karena cloud biasanya ada komunitasnya itu. Nah inilah yang jadi jangan sampai kesulitan itu dinikmati sendiri itu nanti hanya stres itu. Lebih baik cari bantuan entah menyebar di komunitasnya saya punya masalah ini nanti kan pasti ada 1-2 yang akhirnya komen itu. Itu yang jangan biarkan kesulitan itu sampai ya terhadap kalau bisa juga yang di komunitas ini kan saya buatkan grup bimbingan juga tujuannya kan itu supaya nanti saling share ini kayaknya kok nggak pernah saling bisa cerita overliftnya bermasalah enggak lah itu ya jadi saya harapkan setiap kenapa tadi langsung saya potong karena saya paling mendengar masih ke saya lapor saya masih ada kesulitan ini rasanya harusnya cerita ini saya kemarin kesulitan ini tapi saya sudah atasi dengan ngontak Pak Hasan misalnya saya ngontak komunitasnya nah itu jadi kenapa saya sering kalau lihat ada orang kesulitan kok ya mau-maunya berlama-lama itu sampai bertahun-tahun itu kan ya rugi sendiri kayak si orang sakit kok ya diem aja nggak pernah ke dokter atau ke alternatif atau kemana lah misalnya ya karena ini apapun waktu sudah berjalan terlalu banyak sudah lewat. Jadi tolong ini yang kemarin saya sedangkan masih ada masalah overlay, masalah komputasi, masalah itu segera aja cari tadi solusinya kan kemarin kan sudah ya yang untuk komputasi bisa minta bantuan anak S1 kata sudah terpecahkan. Terus kalau overlay jelas ini pemakainya banyak itu. Karena di yang saya sendiri itu mungkin sudah yang di UGM aja mungkin sudah berapa ratusan itu karena kuliah saya kan mungkin sudah ini mungkin kalau mau saya share sedikit ya kalau jadi sekarang di UGM aja itu kalau nyari orang yang main overlap sudah banyak pemainnya ya jadi nanti saya harapkan untuk semua nggak pernah ada lagi. Saya selama ini juga ke mereka nggak terlalu membantu teknis banget itu. Ini sudah lihat ini kan share screen saya overlapnya. Sampun, Pak. Nah ini kalau sekarang kalau nyari di UGM itu yang sudah bermain overlap itu udah ratusan, mungkin bisa sudah ribuan. Nih lihat di kuliah saya semua sudah, padahal mata kuliah saya banyak banget, ini mahasiswanya ini ada 400-an. Ini 400 wali, nah ini kan total sudah ada 1000 kan ini. Yang S2, jadi Pak, mungkin kalau ada secara probability mau ketemu masa S1 pun, ini yang skripsi semua sudah saya bawa ke situ. Jadi artinya kalau sampai ada masalah overlap,
sampai tidak teratasi ya menurut saya sudah enggak inilah, karena coba aja tanya-tanya mesti langsung dapat ini yang S1, S2 semua sudah saya ini. Nah, yang S3 apalagi kan semua sudah. Ya jadi udah saya akan kerja lebih apa, coba saya ingin lihat berarti yang mungkin saya langsung aja saya yang liatin overlapnya Bu dia sudah sampai mana. Ini karena ini juga disertasi itu penting ya. Ini coba saya bentar ini kayaknya ada. Halo Bu Dia. Nggih, Pak.
Dengan yang Bu Winitanya gimana komunikasinya? Kemarin saya minta bimbingan tapi beliaunya sedang kurang sehat, Pak. Oh, jadi sebenarnya minimal gini, kalau secara online sulit, ketemu apa real time sulit, ya offline apa ini jadi dikirim aja, asinkron istilahnya kalau sekarang kan, kirim aja draft papernya, terutama kejar draft paper dulu. Karena Bu Oh, Wilita kan sebagai yang orang lama kan, iya. Kalau draft paper nah sudah saya masukkan ke Google Drive. drive itu, dan nanti dikabari aja di WA Bu Oh, iya. Wilita, jadi terserah mungkin kalau dia dalam keadaan nggak sehat, tetap kan punya waktu ngeliat, sudah saya taruh di Google Drive itu kan. Terus Iya, nanti Pak. kalau misalkan yang draft disertasi itu kan bisa diambil PDF-nya aja yang taruh di, karena kalau nggak salah sudah saya share ke dia belum ya overleaf-nya ya, saya nggak lupa coba. Kalau sudah sebenarnya harapan saya dia juga mantaunya lewat yang ini. Bentar, kayaknya baru ke Pak Nanang apa Bu Rita sudah ya. Oh iya ini belum ya Bu Rita. Tahu emailnya ya? Oh, tahu Kalau tapi ada emailnya, Pak di Google kalau Drive. ada emailnya coba ditaruh di chat itu, nanti saya copy saya taruh Oh, sini iya. biar Iya, Pak. Saya carikan emailnya. ya. Nanti taruh di ini ya, ya saya harapkan selalu jaga komunikasi ya, karena ini menyangkut tim ya. Jadi saya nanti pada saatnya apa membuat keputusan jadi cepat ya. Jadi Oh, jangan iya. juga apa Bu Winita dilupakan karena nanti bisa repot kan. Mungkin saya dengan Pak Nanang bisa intensif, tapi kalau kemarin kan harapannya Bu Winita sebenarnya bisa gabung walaupun online, tapi kan belum bisa jalan kan. Karena saya inginnya ketika langsung jalan itu. Yang Iya. kemarin yang saya pakai kan untuk kepentingannya Bu Triastuti itu yang waktu dengan Bu Sucian, tapi waktu itu hanya dengan Pak Danar karena Pak Roninya masih. Jadi tapi harapan saya setelah ini Pak Roni kan segera turun, itu kan sesudah ke Pak Roni untuk pencucian harus segera ditangani juga karena kejar-kejaran waktu itu. Ya, oke, saya kira untuk Budia cukup ya, nanti Iya. silakan kirimkan emailnya ya, nanti saya akan bisa lewat WA nggak apa-apa, Oh, nanti iya. saya invite ke overleaf-nya untuk membantu percepatan disertasinya itu. Iya, Pak. Ya oke, Iya, sekarang Pak. beralih ke Bu Pepi. Bu Pepi Iya. sudah Matur sampai nuwun, mana Pak. ini? Ya oke ya, makasih Bu. Ya, ya semangat aja. Iya. Bu Pepi, Ya Pak, ya silakan. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk perkembangan saya minggu ini baru menyelesaikan ini Pak, yang untuk apa paper yang mau ke metode X Pak. Metode X ya. Kemarin kan masih coba untuk menghitung standar error ya Pak ya untuk ini uji signifikansi. Nah, udah dapat sebenarnya, tapi mungkin karena matriks Hessiannya ini memang near singular ya Pak. Jadi pada saat jadi ini outputnya Pak, ini yang untuk ya bisa gitu Pak. Kalau tadi matriksnya singular. Sebenarnya matriksnya non singular Pak, karena ada inverse-nya sih. Oh, ada inverse berarti ya non singular. Maksudnya kalau singular kan harus pakai teknik tertentu kan ngatasi kalau di apa namanya itu dulu apa namanya, saya kayak lupa namanya. Ya, saya juga ada cara generous inverse apa kayak gitu kan Pak, yang SVG gitu. Tapi saya mikirnya apa nanti malah panjang lagi gitu kan Pak. Jadi ya. Nah, tapi kalau memang dia non singular sudah ada inverse-nya kan berarti sudah nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ternyata matriksnya itu kan harus ya bisa juga teknik pakai reduksi seperti kalau kerja di multivariat kan kita terpaksa mereduksi kayak gitu. Ya sebenarnya seperti yang di teknik yang dipakai ya, saya juga akan memecah-mecah sumber ininya dulu supaya dalam rangka mencari akurasi forecast-nya kan, itu salah satu juga kan trik-trik matematik kan banyak itu memang di cara ngatasi. Kalau karena apapun kita statistik kan sebenarnya setiap masalah mesti cari solusinya kan di matematik kan. Iya. Nah, terus tapi standar error masalahnya apa? Masih besar.
Standar errornya kenapa? Standar errornya kan kecil kan Pak. Nah tapi pada saat yang hasil parameter kita yang untuk standar error per parameter. Iya. Itu ada yang aneh apa gimana? Ada yang aneh gitu Pak. Jadi pada saat ini nilai betanya dibagi dengan nilai standar errornya itu iya. Gede banget Pak. Jadi kan ini kan 0,00073, sementara ini nanti dibagi dengan standar errornya itu kan pangkat min 10 pangkat jadi besar banget itu, jadinya mesti H0 ditolak kan, tapi jadi meragukan itu. Tapi jadi satu gitu. buktinya terlalu besar itu. Sebenarnya yang dicari tahu bisa juga karena standar error kan di bagian bawahnya kan. Nah, itu kemungkinan apa kecil banget pangkat minus itu kan juga meragukan. Iya. Itu kadang standar error maksud sampai kalau tanda petik minus kan kayak menuju 0 kan. Nah, ini yang kayak kasus kemarin yang ini kalau sampai menuju 0 kan sama saja seperti nggak ada error sebenarnya kan gitu. Nah, itu makanya karena variansi kan mengukur standar error kan mengukur variabilitas ininya kan. Bayangin kita pakai sampel kok sampai itu juga bisa meragukan, nanti dicek aja di komputer itu pas di standar errornya ada apa gitu. Apa ada salah apa di komen atau mungkin bisa juga ya di teorinya sendiri yang mungkin masih ada masalah pada saat proses estimasinya kan, karena di estimasi kan nanti dapat standar error, lah itu kan yang tadi untuk inferensinya kan di beta topi dibagi standar error beta topi kan, yang bisa jadi masalah kalau terlalu besar menunjukkan beta topinya terlalu kecil itu. Yang kadang nggak rasional itu. Jadi itu memang pada saat ini hasil inverse Matt-Hessian-nya itu memang 10 pangkat min 25 itu kan kecil banget. Jadi makanya saya bilang makanya itu meragukan itu. Memang benar jadi harus dicek itu kalau sampai sebegitunya kan ya nanti coba dicek kira-kira ada masalah apa di komposisi bagian mana. Mestinya biasanya nggak sampai lah sekecil itu. Kalau saya sih menduganya itu karena data kita memang Pak. Jadi data ini kan memang asumsi kalau pada saat pakai data bangkitan itu saya coba itu normal-normal aja gitu Pak standar errornya. Tapi berarti karena datanya ya, ini kan pakai data yang realnya ya, jadi. Iya, ini data realnya. Jadi makanya di sini saya ini dulu selesaikan sampai estimasi parameter aja dulu jadinya Pak. Jadi saya bilang, karena kalau pakai data real berarti ada asumsi-asumsi yang mungkinan dilanggar itu. Iya. Jadi itu yang harus dicek. Makanya biasanya kalau kita udah pakai data real kan harus ada pengecekan asumsi. Iya. Karena kalau memang teori yang kita pakai asumsi A, tapi waktu pakai datanya nggak sesuai, kalau karena simulasi kan kita kendalikan ya, karena mengenerate otomatis sesuai dengan asumsi kan. Ya pada kita pakai data real itu kalau kita pakai asumsinya harusnya dicek. Jadi kalau memang teorinya minta asumsi A ya harus dicek bahwa dia juga memenuhi asumsi A itu, supaya jangan sampai tadi ada hasil yang aneh pada simulasi bagus di realnya kan. Makanya kan ada beberapa jurnal yang saya kembangkan nggak mau kalau hanya simulasi ya data real gitu. Karena pada saat data real kan benar-benar besok bisa dipakai oleh para penggunanya, tapi kan kita jadi harus hati-hati dengan asumsi kan. Karena kalau dia tidak jauh sekali dari asumsi waktu kita bangun teorinya, ya dia akan ada bisa keanehan itu di komputasi itu. Ya oke, berarti itu ya ini. Tapi kalau papernya sendiri gimana? Yang sudah ini belum muncul ya? Belum. Kemungkinan akhir Agustus Pak, kemungkinan. Kalau memang dapat yang periode apa? Oh ininya ya, volumenya apa ininya ya? Iya. Kalau dapat yang Agustus ya berarti biasanya akhir Agustus gitu Pak. Oke, sekarang kalau disertasinya kira-kira sudah progresnya sampai mana? Harapan saya nanti pada saatnya nanti mungkin nanti sekali kan saya usahakan dengan Pak Deddy kira-kira gimana sudah. Karena memang saya tetap utamakan karena Pak Deddy sebagai orang lama, saya nggak terlalu akan Pak Deddy ya, saya akan lah gitu. Karena yang penting saya kan tadi minta persyaratan administrasinya, terus maka kira-kira tulisannya alurnya sudah enak di ini kan. Kalau saya sudah sampai mana disertasi ini? Disertasinya itu saya kan karena masih sambil ngerjakan yang draft paper untuk ke method X itu kan masih di bagian temporal kan Pak. Jadi saya masih ini juga sambil menyelesaikan yang bagian 4 ini. Ini dapat lemma
lema untuk pembuktian core function-nya, Pak. Jadi tapi kira-kira ada tambahan dasar teori enggak ya pada saat tadi kan waktu ngerjakan itu mungkin ada membutuhkan tambahan teori matematiknya kan bisa dimasukkan di bab 2 juga. Misalnya tadi apa matrik apa yang untuk ininya itu kalau bisa disupport di apa bab 2 yang dasar teorinya itu. Supaya maksudnya semua yang Anda kerjakan di bab itu ada dasar teori matematiknya, harapan saya gitu. Iya, iya. Berarti itu masuk ke yang bagian aljabar linearnya ya, Pak ya? Kayak enggak, yang mungkin butuh aljabarnya, mungkin butuh kalau ada analisisnya. Urgensi kan lebih punyanya analisis ya, kalau kayak gitu. Iya. Jadi kan butuh kayak tadi, memang benar nggak kalau ini besar sekali jadi akhirnya pola standar deviasinya menuju nol itu kan ya lah. Kalau ada jaminan teori sebenarnya ya bisa aja gitu kan. Secara teori rasional gitu. Maka setiap misalnya Anda waktu mengerjakan paper ya risetnya, itu ya ada alat matematik yang ada spesial ya, kita masukin ke keduanya. Nggak saat bahas ini utuh kan, untuk di sini derivasi yang ini sampai menghubungi keduanya sama nomor berapa lah. Apa definisi atau apa kan. Nah, makanya karena bisa jadi lama kan pada saat mulai dari apa sejak papernya sudah karena papernya kayaknya sudah cukup tapi ya itu nulis disertasinya juga ternyata butuh waktu gitu. Itu makanya saya minta bersamaan. Malah kalau dulu siapa ya yang jadi langsung baru mulai aja setelah kompre langsung disertasi sudah dibuat gitu. Jadi dia laporan padahal belum ada papernya belum ini tapi ya sudah ini pada saatnya papernya sudah hasilnya ada ya dia jadi cepat kan itu. Jadi teman-temannya pada khawatir kan wah ini kok cepat sekali udah jadi gitu. Jadi semua yang memang saya kalau oke nggak apa-apa masih soal nanti akan dibuang kan ya nggak masalah kan tiba-tiba ternyata ada kesalahan gitu. Kemarin siapa yang saya lihat juga malah di penilaian juga ternyata ada langkah tapi ternyata hasil akhir oke masih aman tapi di beberapa langkah yang karena kan kadang kita merujuk ke seorang kan itu benar tapi detailnya kita nggak tahu sebenarnya karena kayak gitu. Nah itulah yang kejadiannya kan pada saat di penilaian itu dia nggak bisa jelasin dan diragukan dikira salah kan nggak minta detilkan. Nah ternyata pas pendetailnya itulah ada salah tapi kan hasil akhirnya sudah benar karena berdasar merujuk orang. Tapi kan karena menurut orang ini lewat jalan ini loh. Ya orang itu benar, kita ya sebenarnya secara langsung kan bisa benar, tapi kan pada saat detail kan bisa aja jadi kita salah. Nah itulah yang makanya sering saya sarankan kalau memang merujuk tool matematik, tolong taruh di bab 2 jadi kita punya argumentasi yang cukup kuat itu. Ini karena saya lihat kalau disertasi nggak diinikan yang dulu Bu Tia itu coba kalau dari jurnalnya sudah cukup lama, maka dari inilah saya terus ingin sekarang siapa aja podo langsung mulai disertasi disiapin itu. Tapi ya memang lebih ini sih Pak, apa pola pikirnya jadi lebih teratur kalau bareng. Iya betul. Karena kan kita jadi alur logiknya kan dibangun pada saat bikin disertasi kan. Iya, iya benar. Iya kan, oh ini jadi alurnya gimana ya. Terus berarti kan harus ngubah-ngubah. Nah ini yang apa saya harapkan memang ini sekarang saya akhirnya untuk semua bimbingan tak pilih harus kerja paralel jadi mungkin harapan untuk kesempatan. Oke, berarti berarti yang misalkan lagi yang tadi itu komunikasi ini ya. Maaf. Pada saatnya saya putus Pak, maaf Pak. Dengan Pak Dedi komunikasinya gimana? Oh. Misalkan kalau dengan Prof. Dedi terakhir itu ada bimbingan Jumat kemarin, Pak. Jumat minggu yang lalu. Itu saya yang ini disuruh selesaikan draft paper itu yang sama disertasi juga diselesaikan. Nah, itu kan sebenarnya kan yang tujuan disertasi itu kan yang ketiga itu yang menyatukan temporal sama spasialnya kan, Pak. Nah, yang ini masih terkendala sebenarnya untuk menyatukan temporal. Kan kalau saya itu kan
harapannya, tujuannya saya itu di setiap lokasi dan di setiap waktu itu nanti nilai betanya akan berbeda-beda gitu. Ya, jadi sementara yang baru kita dapat sekarang ini bisa menyatukannya dengan lokasinya aja yang berbeda, tetapi untuk satu lokasi untuk time seriesnya betanya tetap sama gitu kan. Jadi masih seperti itu. Nah, kemarin tuh Prof Dedi ya bilang, ya udah mau sampai kapan memangnya ininya penelitiannya, nanti setelah ini aja, yang penting sekarang sebatas mana dapatnya diselesaikan dulu draftnya gitu kata beliau terakhir gitu. Ya memang kalau S3 kan kalau waktunya habis ya sisa masalah jadi postdoc kan, teorinya kan gitu. Jadi, makanya penting gini, kalau dari segi alurnya itu Pak, dulu kan mungkin temporal dulu apa ya Pak Dedi itu? Baru terus spasialnya atau ini? Kalau saya sih sebenarnya spasial dulu kemarin Pak. Jadi karena spasial dulu. Prof Rini, Prof Sri kan ini Pak. Ya, oh iya ya, dulu dari ini ya. Iya, saya itu kan menggabungkan Prof Sri dengan Prof Dedi kemarin gitu kan. Iya. Oh ya Bu Haryati kan lebih spasial nih. Dulu kan saya juga BWL-nya dengan itu, saya waktu itu dengan juga itu yang spasialnya, tapi cuma saya gabung dengan lain dulu yang dengan yang dinamo di situ. Oh jadi ini nanti ceritanya Pak, berarti kan kalau Pak Dedi kan ngikuti dari spasial dulu ke temporalnya ya, jadi spasial temporalnya itu kan urutan ini. Iya. Jadi ya makanya sekarang ini juga masih menyelesaikan. Jadi ya saya cuman ininya yang penting saya selesaikan dulu, nanti gimana, apakah memang batas ini aja nanti atau gimana, yang penting selesai dulu gitu loh Pak. Ya makanya nanti ini yang saya harapkan tetap diusahakan beberapa bulan ini segera selesaikan disertasi. Itu secara administrasi kan sudah terpenuhi karena sudah ada satu paper kan minimal itu kan. Jadi maka dari situ nanti yang lainnya masih mungkin masih posisi submitted, mau posisi ini kan, tapi sudah ditulis kan di situ. Nanti kan kadang di tim penilai kan akan dipertanyakan kalau memang itu diragukan, ya bisa saja jadi dibuang atau diganti. Dulu saya pas jadi timnya dulu ada yang ya terpaksa saya minta malah ganti. Walaupun itu ternyata sudah katanya sudah dipublikasi, tapi ya bisa aja kan publikasi mungkin ada yang karena kayaknya meragukan itu. Tapi kan jurnal ya belum tentu juga teliti kan, karena tergantung juga jurnalnya kan, reviewernya kadang ada ya. Nah, kita pernah jumpai juga kan seperti itu, kadang ada nggak belum tentu itu sampai detail banget kan. Jadi nanti ya penilaian kadang ya untung-untungan pada saat penelitian lagi ini tiba-tiba mendetilkan yang tertentu ternyata meragukan. Nah itu maka sekarang ya mulai tetap tulis sambil meyakinkan ke diri sendiri ini kayaknya sudah benar itu. Terus alur mungkin saya akan ikut Pak Dedi aja. Pak Dedi tadi sebenarnya awal tadi spasial ke ini ya oke lah, karena berarti awalnya karena dengan Bu Haryatmi dulu spasialnya, terus Pak Dedi menambahkan temporalnya kan. Nah saya kan praktis kalau bisa nggak terlalu nambah-nambah lah, karena untuk kepentingan saya inginnya ada yang terutama yang Pak Reza inginnya ada percepatan itu di. Ya kayak untuk Bu Bewi sementara itu nanti tetap selalu kalau Pak Dedi juga disertasi dan paper yang lagi dikerjakan ya selalu dikomunikasikan ya, supaya nanti pada saatnya ya saya akan bicara untuk menyatakan ini segera submit kan sudah sama sesuai gitu lah sudah. Oh ya Pak, ini kan nantinya metode S ini kan nanti pengalaman teman itu nanti semua koautor juga disuruh ini menyetujui, nanti ada permintaan persetujuan nanti. Jadi saya nanti mohon kalau sudah disubmit, nanti kalau Prof Dedi udah bilang submit, nanti saya submit. Saya juga minta izin sama Bapak juga. Saya ada tulisan email kan untuk kalau yang memang yang model seperti itu. Ya Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, sementara ada cukup ya. Iya Pak. Nah sekarang terima kasih Bu Mbak Surasi dulu, ini posisi terkeningnya gimana ini? Oke silakan Mbak Surasi. Halo. Oh masih belum terkonek ya. Ya oke Pak Hasan dulu sambil. Oh sudah ini sudah Ya. Oke gimana? Berhasil untuk posisi terkininya?
Baik papernya Pak, dulu. untuk perkembangan dalam 1 minggu ini, saya masih otak-atik programnya Pak, soalnya kemarin saya coba nyari komunitasnya kok nggak dapat ya Pak, di Telegram saya nyari nggak dapat, terus Nggak ada yang bantu. Sudah ikut yang Posit Cloud? Sudah ikut yang komunitas Posit Cloud? Di nah Posit itu yang Cloud? saya itu dapatnya Nanti gimana gini, Pak? Anda daftar aja login ke Posit Cloud. Jadi ini Posit Cloud itu kan R Cloud itu. Kalau R yang offline itu ada komunitas juga. Nah, kalau perlu daftar ke Posit Cloud, nanti login, nanti kan di situ ada juga komunitas yang malah itu lebih besar kan itu. Jadi nanti kalau melempar, ya kalau nggak lewat komunitas yang lewat jaringan email atau sana sini kan, ya kayak saya dulu waktu Medlab itu dapat ada orang Cina, orang Norwegia itu kan ya hanya nasib-nasiban, tapi kan di connect sana connect sini, dilalah ada yang baik gitu kan. Kadang ada yang diamin. Saya pernah ada yang alami waktu zamannya masih di Medlab itu dikasih program banyak sekali, suruh milih sendiri. Ini saya punya koleksi Medlab, silakan kalau bisa dimanfaatkan. Waduh ya, nyari-nyarinya aja yang kira-kira bisa saya pakai kan, karena saya yang ngeluh apa ya kayak curhat lah, misalnya kerjakan gini kok masih macet terus itu. Nah waktu itu saya yang cukup lama yang partial integro itu, kalau partial diferensial sudah berhasil, tapi tambah ada integronya ternyata lama itu nggak jadi-jadi. Nah itulah, tapi akhirnya saya dapat malah waktu itu dibantu orang Cina tambah orang Norwegia gitu. Kalau orang Indonesia sudah gak ada yang bantu kan, ya sudah memperluas. Terus juga ini memang sebenarnya keuntungannya kita menghadiri konferen itu juga itu jadi nambah teman, saya ada orang dan nanti makanya saya harapkan sih sekali-kali bagi yang nanti kayak Pak Hasan yang masih baru usahakan ikut kayak SIM kemarin. Kalau di Indonesia saya merasakan, saya nggak tahu benar nggak kemarin dengan SIM bisa ketemu seseorang itu yang bermanfaat maksud saya. Tapi maka kalau saya dulu karena pernah ikut komunitas yang pas di Australia itu komunitas cuma orang 50, tapi orang yang namanya apa ya, simposium apa itu mayoritas bukan apa peneliti ya yang sudah lulus sama dari industri, tapi yang dari studennya yang dikasih biaya itu paling nggak sampai 10 apa ya, dari Vietnam, tapi di situ enaknya itu ketemu orang yang memang ya kompeten di situ, jadi kemungkinan dapat bantuan itu banyak itu. Jadi baik dari sisi komputasinya, dari itu. Maka nanti saya sarankan kalau memang saya nggak tahu kalau kayak SIM itu saya nggak merasakan kemarin, mungkin saya nggak lihat ya, nanti silakan yang kemarin saya memang nggak, karena mungkin mayoritas masih ya biasanya kan apa ya nggak intens apa ya, saya nggak tahu, jadi kayaknya ya nggak ada dampak yang ini, maka lebih enak kadang ikut komunitas yang di luar, kadang suasananya mungkin ya beda itu ya. Tapi kalau untuk ini yang programming yang apa tadi yang apa R-nya, sebenarnya kalau yang saya tadi, sekarang kan saya paket saya di kuliah saya tadi yang banyak banget itu, di samping di overlap, dia saya wajibkan Posit Cloud untuk komputasinya. Jadi mungkin bisa aja sambil jalan ketemu anak statistik gitu, tahu apa. Nah, ikut kuliah saya, coba kayak gitu aja, ketemu anak itu yang ini, terus mesti overlap, kalau dia pernah ikut kuliah, karena saya mulai berapa ini kan 2 tahun terakhir ini. Dari semua kuliah saya sudah overlap, terus komputasinya saya minta pakai Posit Cloud. Memang kalau yang statistik ada yang pakai Google Lab itu, Colab itu. Ada yang untuk ke Python, itu ke situ. Tapi kalau yang lebih ini, yang RStudio itu wajib. Posit Cloud sekarang namanya, posit.cloud. Nah, nanti silakan login itu nggak berbayar itu. Aku dapat jatah cuma 25 jam per bulannya. Nah, itu untuk yang penting masuk ke ininya dulu. Nanti itu juga ada komunitas. Jadi selama ini saya sarankan ke mahasiswa itu masuk ke situ aja. Daripada tanya saya pun nggak mungkin akan bermain teknis kan. Saya tadinya kan saya MATLAB. Setelah MATLAB nggak ada cloud-nya, saya pindah ke R Cloud karena saya malas install program itu. Kadang ganti laptop ini, ganti tab kan. Kalau harus install di semua kan repot itu. Padahal saya sudah nggak punya komputer besar kan, yang desktop yang di udah males kan ngurusin, karena install software kan repot, dan maka saya senang yang cloud. Akhirnya lateknya pun saya yang cloud, komputasinya itu yang namanya dulu namanya RStudio Cloud, tadi kayaknya dibeli siapa lah itu jadi namanya posit.cloud. Nah nanti silakan masuk ke situ. Nanti kalau belum dapat ya bisa tadi, karena saya yakin yang
mayoritas yang sudah pernah ikut kuliah saya otomatis dia akan kenal, walaupun ya ada yang terampil banget, ada yang enggak, tergantung apa ya, kadang masing-masing mahasiswa kan punya apa ya, kadang ada yang saya lihat komputasinya bagus, ada yang enggak itu. Terus yang skripsi juga ada yang kadang ada. Nah, dicoba aja kalau memang di situ. Berarti ada problem di komputasi masih ya tadi ya. Saat ini sih kalau untuk yang mixture eksponensial tanpa status, itu saya sudah bisa, Pak. Udah jalan. Terakhir kan nyari-nyari nggak dapet gitu, Pak. Jadi saya coba, ya sudahlah saya coba susun sendiri begitu. Itu sudah dapat, Pak. Tapi sekarang yang problemnya tuh kalau misalnya dia tuh ada statusnya yang kan kalau time data survival ada time sama ada statusnya tuh, Pak. Jadi saya saat ini masih mengabaikan statusnya, jadi masih pakai time-nya. Dan itu masih pakai yang mixture eksponensial dan sangat sederhana. Nah, maksudnya nambahin ada covariat ya? Maksudnya yang status itu akan jadi covariatnya? Nambahin itu? Covariat itu saya belum mempertimbangkan, Pak. Baru masih di data time-nya karena memang betul-betul kompleks sekali, Pak. Ya, kalau masih di eksponensial sih masih mudah ya, Pak. Tapi kalau sudah masuk di log logistik, campuran log logistik dan log lokal itu sudah ribet sekali. Jadi saat ini komputasinya masih di time-nya saja, tidak mempertimbangkan yang statusnya begitu, Pak. Itu sudah jalan. Coba itu misalnya selesai itu dulu diformat jadi salah satu template. Nanti kan gini, lempar aja ke salah satu jurnal dulu, nanti syukur-syukur dapat masukan itu. Kadang ada yang ngasih, ini loh, baca paper ini loh, untuk nambahin ya gitu. Jadi nggak apa-apa, jadi apa, daripada bisa tadi ya, lagi kerjakan yang ke arah statusnya masih rumit, itu bisa diformat jadi paper, kan sudah lumayan kan, itu kan ada sudah kebaruan dari sisi creating new distribution-nya kan, otomatis kan, tapi sudah dapat sampai ke estimasinya sudah. Iya, Pak. Kalau yang mixture eksponensial sih gampang, Pak. Tapi kalau sudah di log logistik itu untuk masuk di programnya yang saya belum coba. Karena saya masih mengecek perhitungannya kembali, Pak, sebelum masuk di programnya. Nah, nanti coba ini ya, daftar yang POSIT Cloud ya. Nanti di situ ada, nanti coba lempar aja, saya lagi kerja di log logistik, ada nggak yang kerja di situ, apa, nanti kan buka-buka ada yang nanggapin, karena biasanya di komunitasnya ya lumayan ini kan, juga karena sekarang semua yang versi code biasanya punya komunitas itu ya. Kadang ya memang yang kalau kadang diuntungkan tadi kita datang ke suatu forum kayak semacam seminar, nanti siapa yang lagi pakai itu, kita deketi aja kan, kenalan kan. Nah nanti kan dapat. Kalau kan narasumbernya yang apa, yang pembicaranya itu yang keynote speaker. Kalau dulu saya waktu itu karena dia ahli, dia yang nulis buku ternyata tentang komputasi, algoritma apa aja dia ada. Ya malah dikasih bukunya itu. Walaupun bacanya ya susah. Karena kan, aku baca buku saya aja dikasih. Padahal saya bacanya aja ya masih pusing lagi kan. Dia nggak mau bantu teknis kan. Dia bantunya kan mesti hanya, ini loh baca ini. Sampai dia ngasih juga draft paper aja dikasihkan, dulu saya pernah mengalami itu ya. Masih draft kok di ini kan, ini baru lagi belum saya submit itu. Sampai saking mungkin percayanya aja bahwa sini nggak akan membaca kan. Tapi memang jarang yang ngasih sampai detail ini loh, kok kira-kira kayak gini, nanti kamu baca ini, paling kan kayak gitu. Tapi lumayan kan daripada kita sudah buntu, nggak ada yang mau. Makanya nanti yang log logistik kan memang kategori yang nggak mudah, ada nggak pemainnya yang kebetulan mungkin dia main belum sampai ke yang mixture kan misalnya, atau ini kan bisa aja itu sebagai sumber inspirasi kan, lumayan lah daripada buntu gitu. Coba ya masuk ke, selama ini masih pakai offline, pakai R apa pakai MATLAB ya? Udah pakai R, Pak, sudah masuk juga di cloud, Pak. Pakai R yang offline apa yang sudah ya, pakai yang ini? Yang pakai R offline, online. Enggak, yang online yang ini loh, yang POSIT Cloud, yang cloud. Iya, sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, coba ya, apa Pak, di situ kan ada area untuk diskusi kan, itu komunitasnya kan ada jadi. Wah. Oh iya Pak, nanti saya coba, Pak. Ya namanya lempar aja di situ ya, siapa tahu ada orang baik yang mau ini. Kalau enggak ya tadi sambil jalan itu ketemu ada mahasiswa, masa apa statistik, wah dicoba. Karena statistik mayoritas pakai R itu, yang dimana Pak Didi juga biasanya pakai R. Jadi kalau dulu ya MATLAB kan biasa teman-teman matematik itu MATLAB. Kalau MATLAB kan kayak grupnya Pak Imam itu MATLAB maksudnya. Saya dulu juga MATLAB karena tapi setelah
saya lihat ada AirCloud, MATLAB-nya nggak segera ada cloud-nya, saya pindah ke AirCloud itu. Kalau MATLAB itu teman-teman matematik terapan itu pada jago di MATLAB itu ada Pak Imam. Lebih enak ini Pak, Python Pak. Nah, kalau Python itu yang statistik itu banyak yang pakai. Anda mau pakai yang Python malah cari aja Mas ya statistik itu. Itu biasanya banyak yang pertama yang sudah lagi pada cenderung pada kemarin saya bimbingan saya banyak pakai Python itu sudah pada lulus kan yang ini jago di situ. Ya sebenarnya sih mungkin sudah lulus, kalau kebetulan nggak sibuk mungkin bisa juga ya mau bantu. Kan biasanya hanya ya saran-saran. Ya, Pak. Kalau misalnya ini Pak saya coba dulu yang pakai mixture distribusi si logistik log normal dengan mengabaikan statusnya, itu bisa nggak Pak? Ya nggak apa-apa, coba di format paper dulu, nanti dilempar ke salah satu jurnal yang memang ini kan lebih ke arah yang kayak mau medical atau ke yang biostat. Terus nanti coba kita lihat dari situ, reviewer kan akan ngasih komen kan. Kalau langsung ditolak dianggap kontribusinya masih kecil, langsung di-reject, ya sudah namanya nggak beruntung kan. Tapi kadang ada yang di-reject, disuruh sebelum reject kan disuruh nambahin. Nah kita misalnya lama kan lama-lama juga akan di-reject kan kalau nggak segera ngasih-ngasih kan itu. Jadi coba aja nggak apa-apa, sekarang diformat ke salah satu, nah, kalau sudah ada hasil ya tadi kan sudah lumayan lah misalnya, yang walaupun belum menambahkan aspek statusnya, tapi kan kontribusi dari sisi mixture-nya kan sudah lumayan kan, itu udah lumayan kuat gitu loh. Artinya coba aja pilih salah satu jurnal yang kemarin banyak yang dirujuk aja, yang akan kemungkinan masuk pustaka itu. Jadi yang kira-kira akan sebagai sumber pustakanya nanti itu yang ditarget dulu jurnalnya itu. Soal levelnya tinggi nggak apa-apa, paling kan kalau level tinggi biasanya langsung ditolak kalau dianggap nggak kontribusinya masih kecil lah itu. Tapi kalau yang anak itu turunkan ke level yang agak bawahnya, sambil tetap mengerjakan. Jadi maksud saya gini, ya, kalau S3 sudah punya publikasi satu, itu lebih tenang daripada sama sekali belum punya itu. Karena situasi psikologinya yang saya ambil itu. Karena saya kadang kemana tuh ya nyari satu aja kok susah banget. Ini kan kalau sudah minimal satu nyantol kan udah agak tenang lah itu kerja itu kan. Jadi suatu saat ternyata akhirnya hasilnya belum bisa publish semua kan sudah sah boleh lulus kan. Jadi S3 kan nggak selalu semua hasilnya harus sudah publish semua kan. Bisa juga masih draft, tapi yang penting di situ kan sudah ada kontribusi walaupun itu masih draft atau submitted atau malah mungkin masih posisi sudah publish, itu kan bisa ada berbagai macam kondisi kan yang dimasukkan di pustaka. Tapi kan memang biasanya harapannya pemerintah maunya sudah pada saat masih S3-nya semua diselesaikan sampai publish kan. Tapi kalau misalnya karena nggak ada target project biasanya ya bolehlah itu. Maka saya kemarin yang dengan Pak Ivan kan akhirnya sampai terbit semua karena di target project kan, karena kebetulan dapat 3 tahun kan, harus setiap tahun harus ada produksi. Yang mau tadi sampai kelupaan dia sebenarnya sudah bisa di stop, malah bisa kumlot, tapi karena lewat masanya berapa 4 tahun sudah nggak bisa kan jadinya. Kita malah lupa menghentikan karena ada project. Karena ada project kan mau tidak mau harus ada produksi kan yang publish. Nah sekarang kan ada nggak masuk ada project? Mungkin dengan Pak Fajarnya. Kalau project kan, yang RTA juga targetnya ini kan publikasi kan? Iya Pak, tapi itu sudah ini sih Pak untuk draftnya udah selesai, tinggal dicek. Itu yang targetnya kedua apa yang ketiga targetnya yang RTA-nya? Itu kedua Pak. Wah, kedua kan cuma satu kan, jadi tapi itu harus jadi gitu masa kalau nggak boleh mengajukan. Nah kemarin ada kesalahan. Berdua Pak kemarin dengan bimbingannya Pak Fajar juga ada berdua mahasiswa. Jadi iya, jadi 2 itu sudah ada paper dua-duanya begitu Pak. Oh ya udah, berarti kan karena biasanya kalau yang project itu yang harus makanya saya kan kalau pas kebetulan dapat project ya minimal untuk dapat dari yang project itu kan. Nah, kalau saya selama nggak project ya udah boleh nanti submit bisa agak pelan, kalau yang project kan dikejar waktu masalahnya kan menurut saya selama belum ada yang terpenuhi kan jadi belum boleh ngajukan lagi masalahnya.
karena dianggap masih belum berhasil itu. Nah, saya yang RTA kemarin salah milih konferen lama banget sampai 2 tahun dan barusan tahun ini masuk kan. Proceeding kok lama banget itu. Tapi pikir besok lagi ganti jangan proceeding, ternyata proceeding lebih lama lagi. Karena harus nunggu banyak paper semua oke, baru akhirnya terbit. Memang dari sisi accepted-nya cepat, tapi sampai ke publish-nya itu yang lama banget itu. Ya oke, berarti kalau itu yang sudah ada satu yang dengan ada ini, yang ini dicoba aja ya di format ke salah satu yang kemarin bisa jurnal ke medical, bisa jurnal yang ke statistik. Ya, Pak. Kalau mau tapi coba mungkin yang salah ya Pak, kalau misalnya saya nanti merujuk datanya diambil dari sini dan saya mengabaikan statusnya itu nanti tidak masalah Pak? Ya makanya itu namanya kan masih ada penyederhanaan. Nanti kan reviewer yang akan memberi ini kan, misalnya, oh lebih baik nanti tambahin itu dulu misalnya kan, ya nggak apa-apa kan. Kadang ada reviewer yang ngasih ini rekomendasi paper, coba tambahin ini dari papernya ini gitu. Makanya yang penting coba dilempar dulu aja. Kalau memang ini lagi macet lama kan, kalau daripada nunggu yang itu belum jadi kan, kalau saya yang jadi dulu, coba disubmit itu. Ya siapa tahu dapat reviewer yang sudah puas itu kan. Nanti gue menyatakan oke kan, jurnalnya tinggal terbit kan. Itu namanya pas beruntung itu kan. Ya ternyata kalau saya dulu karena kalau proyek kan dikejar waktu, tiap tahun harus produksi. Ya udah lempar dulu, kalau ini ditolak pindah dari saran-saran itulah kita menyempurnakan papernya kan. Jadi akhirnya diterima, nah udah mulai tenang kalau sudah dapat satu kan. Nah ternyata baru berikutnya nih. Makanya yang Bu Feby ini Pak Dedi biasanya publikasinya banyak, jadi mesti satu pun masih harus. Pak Fajar juga sama, senangnya banyak itu tadi. Maka saya inginkan supaya produksilah satu, nanti setelah itu sambil jalannya waktu, karena sekarang kan ketat sekali ya untuk perpanjangan, sudah mulai harus dilihat progresnya apa, ini loh yang bikin pening tim promotor kan. Kalau dulu kan diperpanjang nggak ada hasil nggak apa-apa, sekarang kan harus ada kelihatan setiap perpanjangan, karena setelah semester berapa? Tahun keempat apa ya, sekarang harus sudah wajib perpanjangan itu. Jadi siapa yang sudah mulai mendekat, karena kan sudah tahun ketiga kan ini, iya kan? Iya Pak, saya semester 5 sekarang Pak. Nah iya makanya sudah masuk tahun ketiga kan, saya harapkan mulai, ini jangan sampai nggak tahu-tahu sudah tahun keempat ya. Iya Pak. Mulai pening itu, karena setiap perpanjangan akan tanyakan apa sih ini kok diperpanjang itu. Kalau bisa ada progres itu. Ya, Pak. Ya oke, berarti sudah punya calon papernya ini ya yang. Iya Pak, ada berapa? 3 Pak calon papernya. Tapi belum ada yang disubmit ya? Itu semua yang literatur review itu nanti Ibu Mardia yang submit. Kayaknya beliau sudah submit. Terus yang sama Pak Fajar, itu juga belum disubmit Pak, masih review yang kedua sama beliau. Terus yang ketiga ini masih nunggu ethical clearance itu Pak. Ya nanti misalnya itu, nanti mungkin lihat yang ini, papernya yang Pak Ivan itu kan banyak yang medicalnya itu. Di Scopus itu kan ada yang saya dengan Ivan itu, yang dengan Pak Fajar itu loh. Iya, itu Pak, kan yang nanti itu coba ngincer jurnal itu dulu. Yang sudah ada pendahulunya itu. Ya, itu Pak, ya. Kalau nggak salah ada berapa itu ya yang ada, kalau matematik statistik itu memang asal ada data dia biasanya senang itu. Ini beberapa saya yang juga masuk di, kayak kalau yang simulasi dia nggak begitu suka itu. Jadi ditambah suruh nambah data itu. Karena dia inginkan ada data realnya itu. Jadi nanti lihat yang ini yang punyanya Fatoni nih, Ivan kan ininya Fatoni di. Iya Pak. Cari yang jurnalnya, coba ke situ dulu ya. Kalau ternyata agak direspon baik ya masuk situ. Iya Pak. Ada berapa lah salah yang Ivan dulu yang ada beberapa kan ke proceeding kan itu ya. Yang statistik sih nanti dicoba dulu nggak apa-apa lah, yang kalau yang bawah kan sudah masih kan, kalau statistik saya oke lah, asal tadi sudah sampai ke estimasi, mungkin belum sampai lanjutannya ini ya enggak, asal hasilnya sudah cukup
logis nggak parah banget kan, ya sudahlah dilempar dulu, nanti kan dapat pertimbangan apa. Ya, Pak. Nah ini kan yang Ivan ada yang Journal of Public Health sebenarnya. Jadi kan ada ini Journal of Statistics in Medical Research. Coba ya nanti dilihat ya, nanti ambil apa template-nya, sengaja latek kok ini jadi coba di format itu, nanti sambil saya lihat kan, kalau sudah dalam bentuk format paper kan enak ngelihatnya itu loh, alurnya kayaknya sudah enak, masih perlu nambah, nanti kan saya sambil lihat itu. Sudah Ya, ditaruh Pak. di overlay belum ya papernya ya, kayaknya itu sudah saya taruh Pak, yang tapi itu masih template-nya apa ya? Maka template-nya apa akhirnya yang diambil? JSA kalau nggak salah Pak, jasa. Oh yang jasa itu ini yang dicatat termasuk yang paling tinggi kelihatannya. Punyanya Amerika itu. Dapatnya yang itu Pak, jadi coba. Kalau jasa kelihatannya kebaruannya, saya pernah dulu saya ngelempar ke situ karena apa, ingin melihat kayak apa yang kalau yang dipangan apa tuh. Jasa termasuk tinggi itu di statistik itu. Ya, Pak, tapi ya nggak apa, kalau memang mau dilempar sana dulu nanti tidak Pak, saya tidak lempar ke sana Pak, cuman pakai template-nya saja dulu sementara waktu itu, jadi udah yang adanya jasa ya udah pakai jasa dulu begitu Pak. Ya memang jasa itu ini termasuk yang rating tingginya statistik itu. Itu biasanya punyanya yang Amerika, asosiasinya Amerika statistik kan itu. Ini kalau saya lihat template-nya di sini kapan? Ya pakai itu dulu, nggak penting. Kalau memang tadi mau milih yang punyanya siapa, yang Ivan itu Pak Lur juga. Saya sih hanya berharap minimal yang statistiknya nyantol satu dulu kan sudah agak tenang lah itu. Nanti saatnya yang dari Bu Madia sama ini, oke kan minimal sudah mulai alur di disertasinya mulai dibuat. Harapan saya kan ya tahun keempat sudah mulai minta disertasi mulai ditulis itu. Ini tahun ketiga punya fokus paper, nanti tahun keempat mulai nulis. Tapi sebenarnya disertasi mulai dicicil juga nggak apa-apa itu. Saya sambil nyicil Pak, karena kemarin codingnya kan agak ini, jadi saya ya sudahlah, saya coba kerja disertasinya juga seperti betul itu. kayak gitu aja. Pokoknya kalau lagi macet sini kan sebenarnya ada 3 kerjaan kan, paper, komputasinya kadang ya bikin macet, terus disertasi itu bisa lumayan untuk variasi biar nggak stres lah. Iya Pak. Oke, saya kira udah cukup untuk saya. Ada lagi yang sampaikan? Tidak ada Pak, itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke ini Pak bahasan ini ya, jadi bahasan memang otomatis saya tambah lagi gara-gara kuliah kan kemarin kebiasaannya. Pokoknya kalau belum kompre saya akan bawa ke sana kemari dulu sambil nanti merasa nyamannya di mana, itu yang jadi materi kompre ya, karena supaya masuk kompre itu kita sudah masuk track yang nyaman. Kan kemarin sebenarnya sempat tadinya saya kepikiran mau saya bawa ke yang spasial GBA itu, tapi oke lah, Bayesian juga menarik juga karena di dunia kesehatan kayaknya yang main Bayesian juga belum banyak kayaknya itu. Saya coba ya, atau nanti coba mulai di searching ya. Baik, jadi kan di roadmap yang kemarin kan belum memasukkan Bayesiannya ya, kayaknya belum ya. Belum Pak, itu masih penelitian terdahulu yang baru 1 titik waktu itu saja, belum melibatkan. Makanya itu. Nanti coba mulai searching yang Bayesian di dunia biostat. Saya kayaknya kemungkinan belum, moga-moga belum banyak lah pemainnya, jadi nanti kita hasil yang nggak terlalu besar kan sudah kelihatan besar jadinya itu. Tapi kalau sudah pemainnya banyak kan sudah bikinnya susah tapi tetap dianggap bukan kontribusi kan. Nah saya bayangin kenapa akhirnya Bayesian kan banyak di kayak yang di time series kan, kemarin saya yang jadi singkatan apa BTS Bayesian time series itu ternyata ya pemainnya. Jadi selama ini orang berpikir waktu kan nggak pernah melihat prior gitu. Nah sebenarnya mulai melihat. Nah itu saya kemarin saya pakai di hingga S1 baru tadi yang lumayan, ternyata hasilnya memang dengan memasukkan Bayesiannya ya ada menaikkan lah akurasi, karena apapun informasi prior kan penting. Nah ini terus saya kepikiran tadi di kayaknya di biostat ya, selama ini saya juga belum pernah main di yang Bayesian ya, tadi yang sekarang dikerjakan sama ini kan belum. Yang dulu Ivan pun saya nggak masukin itu karena saya khawatir backgroundnya kan. Kalau yang
Nah, nanti yang Yunita kalau Bang saya pandang perlu, tapi saya nggak tahu juga Yunita sudah apakah S1, S2 juga ambil Bayesian. Karena Pak Sanda juga enggak ya, S1, S2-nya enggak pernah Bayesian ya? Enggak, Pak. Cuma dikit kan, ya cuma dikit di Startup ya dapat Bayesian itu kan, tapi kan hanya perkenalan. Tapi yang benar-benar bergaul kan belum. Iya, ini baru sekarang. Nanti ini makanya di kuliah yang ini saya kan nanti ya nggak tahu lah, nanti kalau nyaman di situ bisa juga akhirnya kita main di, ya tetap kata kunci cengkonya tetap lah, tapi saya inginkan ada tambahi variasi Bayesiannya. Memang ini lama nggak mungkin ya saya turunkan kemarin di S1 dulu itu untuk ke series, karena ternyata kok ya masih siang itu juga mau ada 2 kemarin ya, satu untuk jadi sama-sama, yang satu untuk aktor sama ini ke Bayesiannya. Nah itu kemarin sebenarnya yang Bayesian time series-nya itu yang saya bawa ke LTA, tapi belum muncul di Scopusnya itu, proceeding-nya Malaysia itu. Tapi saya tunggu-tunggu kok nggak nongol-nongol, lalu sudah dikirimi katanya sudah selesai proceedingnya, tapi belum nyantol di Scopusnya, katanya janjikannya kan di Scopus. Saya maunya kan lihat yang di Scopus saja itu, karena lihat. Tapi itu Bayesian di time series kan itu, karena ternyata masih butuh waktu. Tapi nggak apa, karena nanti yang memang yang kaitan di biasanya kan kadang juga ada aspek time, tapi kan tidak konteksnya time series kan, lebih ke time, tapi kan yang konteks karena ada pengamatan longitudinalnya kalau di konteks kesehatan kan. Iya, Pak. Tidak seperti kalau time series kan ada harian, mingguan itu kan. Tapi bisa untuk inspirasi itu, namanya Bayesian time series BTS apa masalah itu tapi besok lah mungkin. Tapi sekarang mulai coba cari tambahan referensi yang ke ini biostat, tapi yang Bayesian sudah ada yang didapatkan belum? Kalau fokus secara khusus Bayesian survival atau biostat belum mencari dengan kata kunci itu sih, Pak. Kemarin nanti dicoba ya. Oh, nggih. Saya juga searching bukunya Prof. Subanar, kan juga ada yang inferensi Bayesian. Iya. Kemarin beli di UGM Press, Pak, untuk mendalami yang FX-nya dulu seperti itu, Pak, ke survival-nya nanti. Itu Bayesian yang biasa itu, dari tapi kayaknya nggak ada sampai ke biostat itu yang tulisannya Pak Badar itu. Iya, memang nggak ada, Pak, ini. Tapi ada salah satu subbab tuh yang prediction probability of rare event. Nah, itu kan juga ada sedikit, mungkin ada gambaran lah nanti ke arah. Iya, sama searching ini ya papernya, saya ingin lihat yang terkininya kayak apa. Ya moga-moga di situ kita banyak hal-hal yang akhirnya kita bisa kontribusi kan, bisa mempercepat tadi untuk, karena kalau biasanya pemainnya jarang kan, kita nggak usah yang besar-besar, paper mau nerima lah gitu. Kan, karena saya lihat Bayesian memang ya kesini sih di era AI ini kayaknya Bayesian mulai banyak dipakai, karena information itu kan perlu untuk membuat keputusan. Makanya di Bayesian decision process itu sudah, kan pembuatan keputusan kan banyaknya udah Bayesian approach itu dilakukan. Di konteks medis itu mestinya juga harusnya ada seperti itu, tapi saya nggak tahu, makanya ini saya kemarin kepikir udahlah cobalah nanti mulai searching aja nanti minggu depan coba di forum ini Anda kabarkan kira-kira sudah dapat berapa paper lah yang terkait Bayesian, tapi yang fokus, makanya saya kemarin kan katakan Bayesian survival analysis kan. Iya, Pak, betul. Kata kunci itu coba sudah ada temennya enggak itu menganalisa survival tapi berbasis dari biasnya itu. Ya nggak apa, karena ini masih di tahun kedua, tapi sekali lagi punya ya nanti kalau pakai latte kan enak, kalau ternyata ini nggak jadi ya tinggal dikasih tanda persen kan udah hilang kan. Iya, Pak, itu kan kan ini kan rumusan masalah saya sudah banyak ya, Pak, maksudnya ya makanya tinggal nanti yang dipilih mana. Saya masukkan nanti mungkin yang Bayesian saya masukkan, jadi mungkin banyak dulu, nanti begitu ya nggak apa-apa, saya konsulkan yang mau jadinya yang mana, Pak, menurut saran Bapak nanti seperti itu. Nah iya, saya kan kadang sering bayangkan gini, kalau mumpung lagi S3 kan memang waktunya kita banyak belajar. Oh sudah banyak, nanti kan kalau itu yang diambil yang kira-kira gampang cepat lulus kan. Dan setelah lulus kan yang tadi yang masalah masih tersisa bisa jadi postdoc, bisa juga mau saya yang saya harapkan sebenarnya kan bimbingan saya besok itu nyari mahasiswa.
yang nerusin itu tadi gitu loh. Ya kayak saya kemarin nyari dapat 1 aja ternyata ya susah gitu ya Bu Eni. Hampir untunglah akhirnya lulus. Karena ya memang yang tersisa otomatis kan yang susah itu kan. Betul. Tadi ya saya tawarin mau, ternyata ya akhirnya saya agak geser ke lain, tapi untung akhirnya saya harus nambah kekuatan lain itu nyari kok yang kira-kira bisa ngatasi itu, akhirnya terselamatkan. Ya memang pas di S3 kan kita sering kesana kemari ingin lihat apa area ini, tapi nggak apa-apa, nanti yang kita masukkan ke kompre kan yang kira-kira ya kita yakin selesai dalam 3-4 tahun kan. Iya, kalau yang tersisa itu bisa kayak tadi, bisa untuk ke postdoc, bisa juga ya kalau nanti mungkin saya ada bimbingan lain itu masuk aja. Nah sering saya inginkan kan, saya dalam bayangan saya kalau yang sudah pernah bimbingan dengan saya bisa besok jadi dari tapi melanjutkan memang riset ininya gitu. Oh ya. Kan akan lebih matang gitu loh, karena kalau misalnya kita yang sudah ini kan sudah menekuni 3-4 tahun, tapi ini masalah yang sulitnya sebenarnya saya tahu, tapi kan waktu harus menghentikan kan, karena sekolah kan harus ada masa hentinya kan. Nah, mungkin pokoknya saya ingin semua diselesaikan ya. Kan makanya ada syarat administrasi kan, minimal sudah 1 paper, saya sudah, nah nanti lanjutannya kita kasih namanya saran kan kalau di disertasi itu kan. 1, 2, 3 sampai 10 saran kan bagus itu. Siapa yang mau ngerjakan ya siap-siap nanti kan tanya ke yang ininya kan. Walaupun kadang ya tidak semudah seperti yang sekarang Budia kan melanjutkan dari Bu Winita kan karena promotornya, tapi ini juga konsep yang Pak Banar saya kira cukup baik. Bu Winita jadikan kan dengan Bu Herni juga bimbingannya, cuman sayangnya kan Bu Dia nggak, ya tadi ya namanya kadang kita manusia hanya bisa berskenario kan, tapi Allah menghendaki lain kan. Kadang suruh saya ganti kan, saya lagi belum dengan Bu Heri lagi banyak ini, tahu Bu Heri juga harus dipanggil. Waduh saya jadi pusing juga kemarin. Waduh nyari siapa ini. Saya sendiri main di yang kan sebenarnya nggak terlalu, saya lama nggak bermain di tes. Ya udahlah, tapi karena saya sebagai karakter baru juga harus diinikan dulu, karena yang bisa promotor hanya 3 di statistik, jadi dilema kan. Ya sudah lah. Nah ini salah satu yang nanti memang harapan saya memang kayak ya saya tadi konsep Pak Banar cukup bagus, jadi salah satu nya diinikan, tapi harusnya intens. Jadi otomatis ya bisa lulus cepat juga kan itu. Nah ini yang makanya nggak apa-apa, nanti banyak hal tetap ditulis saja. Soal nanti tinggal pada saat yang dikomprekan yang mana itu kan tinggal pilih. Tapi kita punya banyak pilihan-pilihan untuk itu kemungkinan mencari open problemnya kan, karena intinya mau kompre kan nyari open problem yang sudah ada solusinya kalau bisa kan gitu. Iya. Jadi sempat setelah kompre terus lulus gitu. Kan doanya kayak gitu. Iya. Jangan sampai open problem yang belum jelas solusinya kayak apa lah, itu yang jadi lulusnya lama malah akhirnya bisa ya berhasil. Itu S3 kan istilahnya kalau dulu saya ingat Pak Warna ya, cari masalah yang sudah kelihatan arah solusinya supaya ada S3 kan ada batas waktunya gitu. Ya oke, mungkin ada lagi yang disampaikan Pak Hasan atau sudah ya, Pak, ya, saya tanyakan. Ya, semoga nanti kan ketemu di kuliah itu yang nanti bisa kita banyak diskusi. Ya, oke, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih ya. Nanti untuk yang penting banyak nih di grup saya saling bantu-membantu baik overleaf-nya atau komputasinya. Oh ya Pak Hasan juga sudah main di R ya? Sudah kan? Sudah Pak, tapi yang dulu saya bilang Pak, ini saya time-nya limit karena saya juga mikirnya di situ Pak. Jadi nanti mungkin saya offline dulu baru. Ya offline nggak apa-apa. Jadi kalau kerja di offline, nanti kalau misalnya ingin diberikan ke saya, kasih aja di yang gitu. Online-nya itu. Maka kan langsung ditaruh di ini aja di proposal komprenya link ke positnya, biar kalau saya klik ke sana saya bisa masuk gitu. Biasanya gitu aja, karena saya ke semua bimbingan saya biasanya gitu, overleaf-nya ditaruh ya link komputasinya ditaruh di overleaf itu. Jadi saya tinggal ngeklik itu, saya sudah masuk ke sana itu. Kalau nyari-nyari kan agak repot itu. Jadi saya milih gitu. Nanti kalau memang kerjanya di offline dulu, nanti kalau sudah kayaknya sudah jadi nih saya taruh situ. Nanti kalau ingin dijual dengan saya lihatnya yang deposit. Karena saya nggak punya yang offline itu. Iya. Saya nggak punya R yang offline, jadi saya hanya bisa ngerunningnya di yang posit itu. Jadi semua saya minta kerja di offline, tapi pada saat sudah ingin dijual dengan saya ingin supaya bisa running, taruhlah di posit. Maka linknya ditaruh di overleaf. Jadi nanti akan memudahkan untuk
komunikasi. Gitu. Ya, oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Oke ya, monggo saya tutup, nanti Bu Dia siap-siap untuk yang jam 10 ini, saya juga terima kasih Pak. kampus ini. Ya, oke ya, monggo. Tuh, saya tutup ya. Mohon